Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Kebaikan Tuhan senantiasa hadir dan kita tetap punya pengharapan yang penuh hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah bersungut-sungut karena diabaikan. Apa maksudnya? Kok ada orang bersungut-sungut ya? Apalagi dalam urusan rohani. Kenapa demikian? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya mengajak kita satukan hati untuk berdoa minta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, urapi kami, buat kami mengerti isi hati Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini dan akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tiap hari satu pasal kita merenungkan secara berurutan dan sekarang kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hal yang menarik di sini adalah kita melihat ada umat Tuhan yang lagi sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang lagi aktif di dalam persekutuan orang percaya. Bahkan di sini dicatat bahwa ketika jumlah murid makin bertambah, berarti banyak pertobatan, lagi revival itu. Lagi kebangkitan rohani terjadi pada waktu itu. Tapi kok, kenapa ya? Orang-orang yang takut Tuhan, lagi merasakan lawatan Tuhan, tapi timbul sungut-sungut. Kenapa demikian? Sedangkan kita tahu Tuhan bilang janganlah bersungut-sungut. Dan kita lihat di dalam perjanjian lama, umat Israel yang bersungut-sungut, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Setelah kita telusuri lebih lanjut lagi, apa sih maksudnya? Ternyata kalau di perjanjian lama dan Tuhan bilang jangan bersungut-sungut, karena sungut-sungut mereka didorong oleh tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, makanya jangan bersungut-sungut. Namun untuk Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ini, saudaraku, sungut-sungut di sini kata-katanya sama, tapi maknanya berbeda. Berbeda sekali. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut karena mereka melihat ada ketimpangan di dalam pelayanan. Karena mereka punya kerinduan hati yang sangat luar biasa, supaya pelayanan itu bisa berjalan makin hari getting better, makin tambah hari tambah baik, tambah bagus. Ada ketimpangan. Kenapa? Ada pengabaian, saudara. Lagi bagus-bagusnya pelayanan, tapi sayang sekali terjadi pengabaian. Nah, ini pengabaian terjadi banget. Bahkan di pasal yang ke-6 di ayat yang pertama ini sudah diutarakan ketimpangan itu, di mana orang Yahudi yang berbahasa Yunani, janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan meja. Jadi yang diperhatikan hanya janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, karena memang di kampung halaman mereka ini di Yerusalem. Jadi kasihan tuh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Bisa jadi mereka campuran kawin dengan orang Roma atau siapa. Nggak diperhatikan, saudaraku, dalam pelayanan meja ini. Jadi dorongan karena kegelisahan, adanya ketimpangan dalam pelayanan, adanya pengabaian dalam pelayanan, itulah yang mendorong mereka
bersungut-sungut, bukan karena iri hati, bukan karena tidak mempercayai Tuhan, tapi merindukan adanya pelayanan yang lebih baik, sehingga satu dilayani dan lainnya jangan diabaikan. Saudaraku, ini bersungut-sungut yang saya lihat menjadi alat dari Tuhan untuk melakukan suatu revival yang luar biasa justru. Dan saya memperhatikan bagaimana para rasul ketika melihat hal ini, mereka mengoreksi diri loh. Tidak menyalahkan bawahan. Justru mereka panggil untuk berkumpul dan mereka mendiskusikan. Bahkan para rasul-rasul berkata bahwa mereka mengucapkan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Melayani meja ini maksudnya melayani orang-orang susah, orang-orang miskin. Itu namanya pelayanan meja. Melayani orang-orang yang susah, yang miskin dan para janda. Lihatlah, para pemimpin tidak menyalahkan anggotanya, tapi justru mereka berkata, kami telah melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi nggak ada salah-salahan di sini. Yang ada adalah koreksi. Ketika sungut-sungut itu muncul karena adanya kesalahan dalam pelayanan, karena adanya melalaikan pelayanan, karena ada pengabaian terhadap anggota-anggota yang dilayani, maka mestinya itu jadi berkat. Dan para rasul melihatnya dengan cara yang berbeda, cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mengoreksi diri. Karena memang saudaraku, nggak enak dalam persekutuan orang percaya kalau menciptakan golongan satu lebih istimewa dari golongan yang lain. Seolah-olah orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani lebih tinggi stratanya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang sudah kawin campur, sehingga mereka berbahasa Yunani. Padahal di mata Tuhan, siapapun juga anggota jemaat itu tetap sama di mata Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi sungut-sungut ini muncul karena ada pengabaian, menciptakan ada golongan tertentu lebih istimewa daripada golongan yang lain. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, menghambat dalam pekerjaan Tuhan. Ini akan memunculkan adanya biang perpecahan dalam jemaat, karena ini persoalan masalah kesejahteraan yang timpang. Tapi puji Tuhan, para rasul-rasul mau mengoreksi diri. Dan tercatat saudaraku di ayat-ayat yang berikutnya, justru dengan ada koreksi ini, ada sungut-sungut dalam ketimpangan pengabaian pelayanan, lalu diperbaiki, diakui kesalahannya oleh pemimpinnya, diperbaiki, maka apa yang terjadi? Para pemimpin, para rasul makin berkonsentrasi dalam melayani dan pekerjaan Tuhan makin terbuka lebar. Ini juga menjadi contoh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada kepekaan dalam keluarga. Kadang-kadang anak-anak bersungut-sungut karena memang mungkin cari perhatian, tapi boleh jadi mereka bersungut-sungut karena kita salah, mengabaikan, atau salah menilai, atau tanpa disengaja, tanpa disadari, kita secara tidak langsung sudah mengistimewakan yang satu, sedangkan yang lainnya enggak. Nah, ini persoalan. Kita harus minta kepekaan dari Tuhan. Demikian juga dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan. Kita harus belajar punya kepekaan supaya tidak terjadi lagi orang bersungut-sungut karena mereka diabaikan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan, termasuk dalam pelayanan meja seperti ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan belajar banyak pada saat ini untuk terus setiap hari menjaga hati, bertindak yang benar, tidak mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, dan jangan membeda-bedakan. Dan dengan demikian, kerukunan akan terjadi, berkat pun akan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Ajar kami Tuhan tidak terjebak dalam mengabaikan atau mengistimewakan kelompok tertentu dan meremehkan kelompok yang lain, karena itu tidak sesuai dalam kehendak Tuhan dan akan mengganggu lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan masa depan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan beristirahat. Mereka beristirahat dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Shalom.